Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Rizky Non Septianingsih. Kali ini kita akan mereview materi tentang network security. Jadi bagaimana materi yang akan kita review? Kita simak video selanjutnya. Dadah. Pada pertemuan 1, dosen pengampu mata kuliah network security memberikan peraturan. Apa saja peraturannya? Seperti boleh makan minum di dalam kelas ketika materi sedang berlangsung. Kemudian tidak boleh menggunakan HP. Tujuannya agar mahasiswa atau mahasiswinya fokus pada materi yang disampaikan. Kemudian ada pembagian kelompok di mana pada pertemuan 1-14 yang nantinya setiap materi itu akan disampaikan oleh setiap kelompok masing-masing, yang nantinya mahasiswanya itu jadi lebih aktif. Begitu untuk instruksi dari dosen pengampu mata kuliah tersebut. Pertemuan 2 tentang enkripsi dan kriptografi. Jadi kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Menurut Bruce Steiner dalam bukunya Applied Cryptography, kriptografi adalah ilmu pengetahuan dan seni menjaga message agar tetap aman atau secure. Kriptografi memiliki 4 komponen utama, yaitu ada plain text, ciphertext, cache, dan algoritma. Pada pertemuan 3 yaitu tentang firewall, istilah firewall juga dikenal dalam disiplin. Pada pertemuan 3 yaitu tentang firewall juga dikenal dalam istilah disiplin, misalnya memisahkan satu ruangan dengan ruangan lainnya. Dengan artian, firewall di sini adalah penahan atau barrier terhadap api yang bertujuan untuk memperlambat penyebaran. Cara kerjanya sendiri yaitu dengan melihat boleh atau tidaknya suatu jaringan itu masuk, kemudian menggunakan penghubung antar sistem jaringan yang bertugas memeriksa paket. Yang terakhir yaitu stateful infection, menelusuri paket yang diterima dengan aktivitas-aktivitas selanjutnya. Firewall terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada personal firewall, yang kedua ada network firewall. Untuk contoh studi kasusnya sendiri yaitu jurnal tentang radiation jaringan komputer, internet, dan intranet pada PT Sekawan Kontrindo oleh Henry Masyuki, Alamsah, Leon Adreti Abdillah, dan Susan Dian Purnamasari dari Universitas Bina Dharma. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa di-share di Google. Pertemuan keempat yaitu tentang keamanan infrastruktur jaringan. Keamanan infrastruktur jaringan adalah proses melindungi infrastruktur jaringan yang mendasari dengan memasang tindakan pencegahan untuk menolak akses, modifikasi, penghapusan, dan pencurian sumber daya dan data yang tidak sah. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu dengan mensegmentasikan dan pisahkan jaringan serta fungsi, batasi komunikasi lateral yang tidak perlu, memperkeras perangkat jaringan, akses aman ke perangkat infrastruktur, lakukan manajemen jaringan out of band atau OB, validasi integritas perangkat keras dan perangkat lunak. Manfaatnya sendiri yaitu pembagian sumber daya yang ditingkatkan, menghemat biaya, lisensi situs bersama, berbagi file meningkatkan produktivitas, komunikasi internal aman, pemisahan dan keamanan file, perlindungan data. Untuk jenis-jenisnya yaitu ada kontrol akses, keamanan aplikasi, VPN, firewall, analisis perilaku, dan keamanan nirkabel. Pertemuan kelima yaitu tentang keamanan sistem operasi Windows. Jadi sistem operasi itu merupakan komponen yang pengolah peranti lunak dasar atau essential component tersistem sebagai pengelola sumber daya perangkat keras komputer hardware dan menyediakan layanan untuk aplikasi perangkat lunak. Keamanan pada sistem operasi yang pertama ada keamanan eksternal, yang kedua ada keamanan interface pemakai, dan yang terakhir ada keamanan internal. Gangguan keamanan pada sistem operasi ada beberapa, seperti ada virus, spyware, bom, adware, malware, trojan horse, rocket, spam, keylogging, phishing, DOS, dan man in the middle. Kemudian penanganan gangguannya itu dengan memasang antivirus, memberikan software antivirus, firewall, autentifikasi pemakai, pembatasan login yang tidak sah. Maksudnya supaya kita tahu siapa yang boleh masuk di web ini dan siapa yang tidak boleh, begitu contohnya. Pertemuan 6 tentang keamanan sistem operasi GNU Linux.
Jadi jenis-jenisnya ada serangan malware, DDoS, brute force, buffer overflow, privilege escalation. Cara melindunginya yaitu dengan mengupdate, kemudian melakukan konfigurasi firewall, passwordnya yang kuat, maksudnya bukan password yang standar, misalnya 123, batasi layanan yang tidak diperlukan, monitoring dan login, backup dan pemulihan, dan terakhir menggunakan kebijakan keamanan. Pada pertemuan 7 yaitu tentang Intrusion Detection System atau IDS dan Intrusion Prevention System atau IPS. Jadi IDS dan IPS ini memiliki pengertian yang berbeda-beda. Jadi IDS ini sistem keamanan dirancang untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan pada jaringan atau sistem komputer. Sedangkan IPS itu mencegah serangan cyber secara otomatis melakukan tindakan pencegahan yang telah diprogram sebelumnya. Untuk jenis-jenisnya itu hampir sama, cuma mereka itu sendiri-sendiri, jadi tidak tergabung seperti menjadi satu antara IDS dan IPS. Jenis-jenisnya sama, yaitu ada host based, network based, signature based, anomaly based, heuristic based. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin bisa di search di Google. Kemudian untuk metodenya ada signature atau tanda tangan, perilaku abnormal, logika, dan teknik machine learning. Pada pertemuan 8 yaitu tentang keamanan jaringan wireless. Wireless keamanan adalah pencegahan akses yang tidak sah atau kerusakan pada komputer yang menggunakan wireless jaringan. Untuk jenis-jenisnya sendiri ada jamming, serangan pasif atau passive attack, active attack atau serangan aktif, dan yang terakhir ada man in the middle attack. Untuk kelemahannya yaitu penyadapan pada jalur komunikasi, perangkat wireless yang kecil, pengguna tidak dapat membuat sistem pengaman sendiri, adanya batasan jangkauan radio dan interferensi, adanya enkripsi akan memperlambat proses pengiriman. Pada pertemuan 9 yaitu tentang virus komputer dan malware, di mana bisa sebuah program itu bisa melipat gandakan dirinya menjadi malware. Jadi singkatan malware sendiri adalah malicious software, program berbahaya yang dikembangkan oleh cyber kriminal atau hacker. Jenis-jenis malware sendiri kurang lebih seperti tadi, ada di sistem operasi Windows, ada virus, ada worm, trojan, hardware, ransomware, dan rocket. Untuk dampaknya sendiri memperlambat sistem komputer, kerusakan data dan dokumen, sistem tidak dapat dibuka, perubahan data menjadi virus. Studi kasusnya yaitu di jurnal pengenalan aktivitas cyber threat hunting, studi kasus hunting malware dengan metode memori forensik. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa di search di Google. Pertemuan 10 yaitu tentang sniping dan session hijacking. Jadi sniping itu merupakan metode serangan yang memegang kendali semua paket yang dikirimkan melalui media komunikasi dengan kabel atau wireless. Session hijacking ini mengambil alih sesi valid antara dua pihak yang berkomunikasi melalui jaringan. Untuk jenis-jenisnya ada passive attack, ada passive sniping, active sniping, passive session hijack, active session hijacking. Metode serangan sniping ada metode ping, ERP watch. ERP watch itu adalah alat pemicu alarm. Untuk metode session hijacking yaitu ada session sniping, brute force attack, sama malware. Pertemuan ke-11 yaitu tentang VPN atau Virtual Private Network dan Remote Secure Access. VPN atau Virtual Private Network adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan pribadi secara aman melalui internet. Sedangkan Remote Secure Access adalah akses jarak jauh yang aman, merujuk pada metode yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses jaringan pribadi dari lokasi yang jauh seperti kantor atau rumah. Jenis-jenis dari VPN dan Remote Secure Access itu ada VPN Remote Access, VPN Site to Site, VPN Mobile, Synchronous Remote Access, Mobile Device Remote Access, Internet Protocol Security atau IPsec, SSL VPN atau Secure Socket Layer Virtual Private Network. Pertemuan 12 tentang web server dan mail security. Web server security dan mail server security bertujuan untuk mencegah serangan, menjaga kerahasiaan data, dan memastikan integritas informasi, serta memastikan ketersediaan layanan web dan email yang aman. Ancaman web server security
Ada 4. Yang pertama adalah serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, serangan SQL injection, serangan cross-site scripting atau XSS, serangan man in the middle (MIM), ancaman mail security. Ada 5, yaitu serangan phishing, serangan malware, serangan man in the middle, serangan spoofing, serangan email booming. Untuk langkah-langkah pencegahan dari web server dan mail server yaitu melakukan update rutin, pembaruan firewall, penggunaan SSL, mengelola hak akses, memvalidasi input pengguna, dan backup data. Pertemuan 13 tentang penetration testing adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kerentanan dalam suatu sistem informasi dengan cara mensimulasikan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Langkah-langkah penetration testing yaitu ada 5. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua information gathering dan analysis, yang ketiga vulnerability detection, yang keempat ada percobaan penyerangan, dan yang terakhir ada report dan analisis. Pertemuan ke-14 yaitu tentang network monitoring dan log analysis. Network monitoring adalah pengumpulan data dan analisis data di jaringan untuk memastikan kinerja dan keamanan optimal. Sedangkan log analysis adalah metode untuk memeriksa log atau catatan aktivitas di jaringan untuk mengidentifikasi masalah atau potensi ancaman keamanan. Cara kerjanya sendiri yaitu pengumpulan data, analisis data, dan pemantauan modifikasi. Cara kerjanya ada 3 juga, yaitu dengan pemantauan log, analisis log, dan yang terakhir menggunakan tindakan preventif. Jenis-jenis network monitoring dan log analysis ada 5. Yang pertama ada network management system NMS, intrusion detection system atau IDS, firewall analysis, log analysis, dan sistem audit, dan yang terakhir ada penetration testing. Kesimpulannya, ternyata teknologi sekarang sudah bukan menjadi hal yang tabu. Terbukti sekarang segala sesuatu sudah instan. Dimulai dari baca artikel yang tadinya lewat koran, sekarang sudah bisa lewat smartphone sendiri. Tapi kadang orang-orang jarang memperhatikan hal yang keamanannya mungkin itu akan menjadi masalah atau kerugian bagi dirinya sendiri. Diharapkan dengan penggunaan kriptografi, kita bisa lebih mengetahui cara mengamankan data kita. Keamanan infrastruktur jaringan sangat penting bagi organisasi atau perusahaan yang ingin melindungi data mereka dari serangan yang tidak diinginkan. Sistem operasi adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras atau hardware dan menyediakan layanan umum untuk perangkat lunak. Pengamanan sistem operasi berarti kecil jika setiap orang dapat melenggang di suatu ruang sistem komputer. Mengelola keamanan sistem GNU atau Linux memiliki tantangan dan kompleksitas tersendiri, terutama dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang. Teknologi wireless adalah teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk aplikasi informasi yang berisi jaringan yang bersifat mobile. Oleh karena itu, portabilitas dan fleksibilitasnya adalah keunggulan utama dalam pemakaian teknologi wireless. Baik, itu tadi review tentang materi network security. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Sampai bertemu di channel YouTube selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.